Presidennya, wakil presidennya beragama Islam, menteri, gubernur, bupati, sampai ketua RT sebagian besar juga beragama Islam. Maka tidak mungkin ada Islamofobia dalam struktur pemerintahan seperti itu. Lagi pula di Indonesia jarang sekali terdengar kekerasan yang menyerang orang Islam. Kalau menyerang agama lain memang ada, tetapi kekerasan yang menyerang orang Islam kan jarang sekali terdengar. Masa ya lalu ada Islamofobia? Jumpa lagi dengan saya, Lek Kotes. Curhat lagi ya. Saya tuh bingung dengan munculnya GNAI, Gerakan Nasional Anti-Islamofobia, yang dideklarasikan tanggal 15 Juli 2022 di Jakarta. Spontan saya langsung berpikir, iki opo meneh, apalagi toh ini, apa ya mungkin ada Islamofobia di Indonesia? Lawang mayoritas penduduk Indonesia saja agamanya Islam, mencapai 80% loh. Masa ya ada orang yang takut dengan agamanya sendiri? Kan tidak mungkin. Selain itu, masjid, musola, fasilitas pendukung ibadah Islam lainnya juga banyak tersedia. Dan nyaris tidak ada kabar ada penolakan masjid, ada penolakan musola, dan tidak ada pelarangan beribadah, bahkan tidak ada penghancuran masjid dan seterusnya. Presidennya, wakil presidennya beragama Islam, menteri, gubernur, bupati, sampai ketua RT sebagian besar juga beragama Islam. Maka tidak mungkin ada Islamofobia dalam struktur pemerintahan seperti itu. Lagi pula di Indonesia jarang sekali terdengar kekerasan yang menyerang orang Islam. Kalau menyerang agama lain memang ada, tetapi kekerasan yang menyerang orang Islam kan jarang sekali terdengar. Masa ya lalu ada Islamofobia? Selain itu, penistaan agama atau dugaan penistaan agama Islam itu juga gercep kok. Kalau polisi mengurusnya cepet banget, langsung tertangkap, langsung ada tersangkanya. Tidak berlarut-larut seperti kasusnya Roy Suryo itu. Makanya saya berpikir bahwa tidak mungkin ada Islamofobia di Indonesia. Tapi setelah saya berpikir lebih jauh, lalu ngobrol dengan tetangga-tetangga yang beragama bukan Islam, saya menemukan fakta bahwa memang ada ketakutan, meskipun belum sampai pada Islamofobia. Ketakutan itu muncul karena Islam seolah-olah digunakan untuk politik. Ya contohnya saja demo 212 yang berjilid-jilid itu. Kan luar biasa itu. Kan itu untuk kepentingan politik, bukan lagi membela agama. Juga adanya orang-orang yang menyerukan khilafah adalah solusinya untuk mengganti dasar negara Pancasila, lalu membuat orang-orang menjadi takut, wah ternyata orang Islam ingin mengganti dasar negara. Selain itu juga ada kekerasan yang terus-menerus terjadi atas nama Islam. Ya kita tahu kadang-kala kan ada orang yang berbuat kekerasan dengan mengucapkan takbir. Maka kemudian orang-orang juga lalu berpikir bahwa Islam dekat dengan kekerasan dan bukanlah agama damai. Ada ketakutan juga di situ. Dan memang ketakutan yang lain muncul juga karena ada penceramah agama yang mudah sekali mengkafir-kafirkan orang lain yang berbeda agama, yang juga menolak budaya Indonesia sendiri. Dan penceramah agama itu ya kebetulan berceramah atas nama Islam. Maka kemudian orang beragama lain mulai menjadi takut dan salah paham berkaitan dengan ajaran agama Islam. Yang lain juga takut karena kadangkala muncul pemberitaan ada penolakan gereja, bahkan terakhir ada penolakan perguruan tinggi Konghucu yang dilakukan oleh oknum-oknum yang beragama Islam.
Hal-hal itu membuat takut orang-orang di Indonesia, terutama orang-orang yang beragama bukan Islam. Makanya saya lalu berpikir, jangan-jangan GNAI ini merupakan gerakan yang positif, gerakan agar orang-orang yang sebelumnya takut karena salah paham itu, salah paham bahwa Islam digunakan untuk politik, bahwa Islam kekerasan, dan seterusnya, GNAI ingin agar orang-orang itu sadar bahwa Islam itu cinta damai. Jangan-jangan begitu, itu pikiran baik saya. Tapi setelah melihat tokoh-tokohnya, saya agak ragu, karena di situ ada Anwar Abbas, ada Slamet Ma'arif, ada Ferry Juliantono, juga ada Hidayat Nur Wahid. Ya mereka-mereka ini kan yang biasa membawa politik identitas, mereka ini yang biasa berseru penistaan-penistaan, mereka ini yang mudah sekali mengangkat isu tentang Islamofobia. Lah kok pendirinya mereka? Saya jadi ragu bahwa tujuannya untuk kepentingan yang baik. Tapi baiklah, kita berpikir positif lebih dulu bahwa gerakan ini memang ingin memperbaiki citra Islam di mata orang-orang yang mungkin salah paham dan takut karena alasan-alasan tadi. Orang kan bisa berubah toh, apalagi dasar gerakan ini dari resolusi PBB loh. Resolusi PBB yang menyatakan tanggal 15 Maret sebagai hari melawan Islamofobia. Ya memang hari ini memang harus ditetapkan karena Islamofobia menjadi isu yang penting untuk ditangani dengan baik. Islamofobia sudah mulai melebar menjadi ketakutan berlebihan terhadap etnis Arab. Sehingga tidak hanya Islamnya yang ditakuti, tapi orang-orang Arab pun juga lalu ditakuti. Mengapa? Karena Islam dan etnis Arab dianggap sebagai sumber kekerasan dan sumber terorisme. Ya penyebabnya memang awalnya dari serangan ke WTC tanggal 11 September 2001. Tapi itu lalu ditambahi dengan munculnya kelompok-kelompok radikal seperti ISIS, Boko Haram, Taliban yang menggunakan Islam sebagai dasar gerakannya. Diperparah lagi dengan berbagai tindak kekerasan yang kemudian didasarkan kepada membela Islam atau membela Nabi Muhammad, seperti pemenggalan seorang guru di Prancis yang dianggap menghina Nabi Muhammad. Itulah sebabnya di beberapa belahan dunia ada penolakan terhadap Islam, ada ketakutan yang mendalam terhadap Islam, sehingga kadangkala terjadi teror ke masjid atau justru juga terjadi pembunuhan. Karena itulah PBB menekankan pentingnya melawan Islamofobia agar tidak tercipta diskriminasi, agar diskriminasi bisa dimusnahkan, agar diskriminasi kepada siapapun tidak terjadi. Semangatnya baik kan? Makanya saya menduga GNAI dengan pikiran positif tentu saja juga ingin menghapuskan diskriminasi itu sekaligus memperbaiki citra Islam. Ini pikiran positif saya loh. Untuk membuktikannya, saya ingin mengusulkan kepada GNAI apa yang bisa dilakukan agar gerakan mereka sungguh-sungguh bisa memperbaiki citra Islam dan menghapus diskriminasi. 1. Berkomentar hanya tentang agama saja, tidak perlu masuk ranah politik, apalagi bikin tagar-tagar yang ingin menjatuhkan pemerintah sebelum waktunya, atau mengajak demo-demo dengan kalimat save ini, save itu. Berkomentarlah tentang agama saja, tidak perlu masuk ranah politik, sehingga mereka yang takut kepada Islam menjadi politik identitas akhirnya sadar bahwa Islam bukanlah komoditas politik. 2. Tolaklah setiap upaya mengganti Pancasila dan yang ingin menghancurkan NKRI. Karena dengan itu, dengan menolak gerakan-gerakan yang mengusung khilafah adalah solusinya, GNAI akan mencerahkan orang-orang yang takut akan khilafah, orang-orang yang takut Islam digunakan untuk mendirikan negara Islam. Maka tolaklah setiap upaya itu. 3.
doronglah sertifikasi penceramah agama Islam, agar penceramah radikal yang mudah mengkafir-kafirkan orang yang berbeda agama, yang mudah menghina budaya Indonesia sendiri bisa dihentikan. Dengan begitu, orang yang bukan Islam tidak lagi mendengar ajaran-ajaran yang membuat mereka takut, karena para penceramah radikal bisa diatasi, dan yang tersisa adalah para penceramah yang sejuk yang menjaga persatuan di Indonesia. 4. Kutuklah setiap kekerasan yang dilakukan atas nama Islam. Karena kekerasan atas nama Islam, apalagi dibarengi dengan takbir, membuat banyak orang kemudian takut dan citra Islam menjadi buruk, penuh dengan kekerasan. Dengan mengutuk dan tidak membela kekerasan yang dilakukan atas nama Islam, GNAI akan memperbaiki citra Islam. Janganlah hanya berkomentar soal rendang babi, tetapi juga berkomentarlah tentang pencabulan santriwati, kan itu juga kekerasan. Karena selama ini kadangkala ketika rendang babi komentar keras, teriak-teriak, tapi hal-hal yang lebih mendasar, urusan moralitas, kok diem saja. 5. Bantulah umat beragama lain yang pembangunan rumah ibadahnya ditolak. Ini akan menunjukkan bahwa GNAI memang sungguh-sungguh ingin memperbaiki citra Islam. Jadi mereka yang menolak itu ya hanya oknum, tidak semua orang Islam seperti itu. Karena kadangkala orang-orang yang mendirikan GNAI ini diam saja ketika ada pemberitaan tentang penolakan rumah ibadah agama lain. Dengan membantu berdirinya rumah ibadah yang ditolak, maka GNAI akan bisa memperbaiki citra Islam. Kiranya itu saja usulan saya, 5 usulan saja. Kalau itu memang dilakukan, maka saya yakin GNAI ini adalah gerakan yang positif, gerakan yang sungguh-sungguh ingin membela Islam dan memperbaiki citra Islam di mata orang-orang yang mungkin salah paham dan masih takut. Tetapi jika tidak, ya saya anggap gerakan politik yang berbalut agama saja. Kalau dalam cerita pewayangan, saya membayangkan GNAI ini seperti Duryodhono bersama dengan Sengkuni dan Durna sedang merencanakan sesuatu untuk mengalahkan Pandowo. Mereka seringkali membuat rencana yang dibalut dengan kebaikan-kebaikan, tetapi licik untuk menikam dari belakang. Tapi dalam cerita pewayangan, apapun kelicikannya, akhirnya toh akan ketahuan juga. Saya sih berpikir positif, tinggal GNAI yang membuktikan apakah usulan saya bisa dilakukan. Ya wis, itu saja curhatan untuk hari ini, curhatan sederhana yang semoga bermanfaat dan mencerahkan serta berguna bagi kemajuan Indonesia. Matur nuwun.